setiap sudut desa, di setiap jengkal tanah. Terukir kisah-kisah heroik, bukan dari buku-buku sejarah tebal, melainkan dari lensa waktu yang terekam jejak perjuangan. Hari ini, kita akan melihat lebih dekat, siapa sosok di balik keberanian yang melegenda di tanah Tuban. Ini adalah kisah tentang Letnan Sucipto, pahlawan yang menjadi mimpi buruk bagi penjajah. Saksikan pahlawan dalam lensa mengenang Letnan Sucipto. Pada Desember tahun 1948, agresi militer Belanda Belanda. Tuban menjadi target. Pasukan Belanda datang dengan bersenjata lengkap. Namun, Letnan Sucipto sebagai komandan Batalion 17 menolak mundur. Misinya jelas, menahan pergerakan musuh meskipun dengan pasukan dan logistik yang minim. Perlawanan di Tapen adalah cerminan tekad yang tak terkalahkan. Di wilayah Tuban, Belanda membutuhkan bahan bakar, supaya kendaraan dan peralatan perang bisa terus digunakan. Karena itulah, setiba di pantai Glondong Gede, Tuban, tanggal 18 Desember tahun 1948 silam, sebagian besar pasukan langsung diarahkan ke wilayah Senori, Tuban dan Cepu, Blora. Kenapa dua daerah itu menjadi sasaran utama? Jawabannya, sumur-sumur minyak mentah. Sumur-sumur minyak mentah itu berada di sisi selatan Kabupaten Tuban. Pusatnya adalah di sekitar Desa Wonosari dan Desa Banyu Urip, Kecamatan Senori. Dua desa itu langsung menjadi basis pasukan Belanda selama pendudukan. Banyak warga yang mengungsi, namun juga banyak warga yang lari ke desa-desa lain untuk bergabung dengan pasukan gerilya. Sadar kalau Belanda punya kepentingan besar di desa ini, pasukan gerilya menyusun kekuatan di desa-desa sekitarnya. Tuban Selatan adalah saksi pertempuran demi pertempuran antara pejuang dengan penjajah. Di Tuban Selatan yang menjadi basis perjuangan berada di wilayah Dusun Jojogan, Desa Mulyo Agung, dan Desa Saringembat, yang masih berada di wilayah Kecamatan Singgahan. Dua desa ini berada di sisi timur laut Desa Banyu Urip yang dijadikan benteng dan markas pertahanan Belanda. Selain melakukan gangguan dan pengintaian pasukan Belanda yang berada di sekitar sumur minyak mentah, pasukan gerilya yang membuat pos pertahanan di desa-desa itu juga bersiap-siap melindungi pusat kepemerintahan Tuban yang pernah cukup lama ditempatkan di Kecamatan Montong. Tuban ketika masa agresi militer kedua, wilayah pertahanan pasukan Indonesia, sering dimasuki patroli dan konvoi pasukan Belanda. Salah satu tempat yang paling sering disusupi pasukan Belanda berada di wilayah Tuban Selatan, terutama Senori, karena jaraknya cukup dekat dengan markas Belanda yang ada di Desa Banyu Urip. Palagan Senori Tuban, pertempuran penghabisan Letnan Sucipto. Pagi setelah waktu subuh, tanggal 23 Februari tahun 1949, pasukan Letda Sucipto yang sedang beristirahat di rumah Sadir, seorang tokoh masyarakat di Senori, dikejutkan dengan informasi bahwa pasukan Belanda sudah masuk wilayah Kecamatan Senori dengan personil dan senjata lengkap. Belanda tentu sudah mendapat informasi keberadaan para pejuang, mencari tempat persembunyiannya, dan ingin menghancurkan. Sebelumnya, pejuang-pejuang Republik itu juga berencana melakukan penyerbuan pos Belanda di sekitar tempat minyak mentah di Wonosari, Senori. Tapi serangan itu urung terlaksana karena Belanda sudah lebih dulu tiba. Sebelum serangan Belanda, Letda Sucipto bersama dengan 20 orang pasukan gabungan dari TGP, juga mendapat kiriman pasukan dari Trip berjumlah 16 orang sehari sebelumnya. Dari Dusun Punten, Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, pasukan Indonesia itu bergegas menyongsong kedatangan pasukan Belanda ke arah barat daya menuju Tapen. Pasukan dibagi menjadi dua, di sayap kanan adalah regu pasukan pimpinan Sidik dan TGP yang beberapa hari selalu menyertai Letda Sucipto, sementara di sayap kiri berdiri regu pasukan dari Trip yang dipimpin Rohmat. Pertahanan berbentuk frontal di belakang parit persawahan, dengan Letda Sucipto berada di tengah pasukan membentuk inti pertahanan. Karena medan datar, dari jarak jauh pasukan Belanda sudah dapat terlihat dengan jelas. Areal persawahan itu menjadi saksi dua kubu yang sedang berhadap-hadapan. Letda Sucipto yang berada di barisan inti pertahanan langsung mengambil alih senjata utama, sepucuk SMR kaliber 7.7.
Pertempuran antara pasukan Republik dan pasukan Serdadu Belanda tidak bisa terelakkan. Rentetan tembakan yang saling berbalas terdengar cukup jelas di perkampungan terdekat, yakni di Dusun Punten dan Dusun Tapen. Seperti biasa, warga langsung mengungsi ke desa lain sambil membawa barang berharga, terutama ternak. Pertempuran itu terjadi di kala bulir padi mulai berisi dan penduduk menunggu masa panen padi tiba. Pasukan Letda Sucipto, meski dengan senjata yang lebih sederhana memberi perlawanan mati-matian dan sangat merepotkan Belanda. Sejam setelah saling menembak, pasukan di bawah komando Letda Sucipto mulai kehabisan amunisi. Akibatnya pertahanan mulai goyah, terutama di barisan kanan dan kiri. Para pasukan hanya bisa sesekali melepaskan tembakan secara sporadis untuk menghemat peluru dan menahan serangan. Beberapa pasukan yang sudah benar-benar kehabisan peluru diperintahkan mundur dari arena pertempuran. Yang masih bisa bertahan adalah barisan tengah, tempat di mana Letda Sucipto memegang kendali dengan senjata SMR. Amunisi milik pejuang akhirnya benar-benar sudah habis. Barisan kanan dan kiri sudah tidak mampu melawan gempuran Belanda yang juga melengkapi diri dengan granat dan peluru mortir. Belanda dengan pasukan lebih banyak dan senjata lengkap berusaha memperlebar barisan agar bisa mengepung sedikit pasukan pejuang itu. Pantang mundur, itulah semboyan pasukan terakhir ini meski dalam kondisi terdesak. Serangan menggunakan mortir dan granat dari pasukan Belanda tidak membuat nyali ciut, justru membuat semakin berani. Tibalah saatnya, di mana pasukan Belanda sudah berhasil mengepung dan menembaki pejuang itu dari belakang menggunakan senjata brin. Letda Sucipto gugur dengan luka tembak di bagian punggung. Senjata yang dia pegang terjatuh dan berusaha diambil alih temannya, Raji, namun Serdadu Belanda tidak memberikan kesempatan bergerak dan langsung memberondongnya dengan peluru. Meski tanpa komando, dua bawahan Letda Sucipto, yakni Muridan dan Masih, masih melakukan perlawanan sejadi-jadinya. Tapi kedua orang itu pun juga gugur di tengah kepungan Belanda sebagai kusuma bangsa. Setelah perlawanan tidak ada, maka pasukan Belanda bergerak maju dan memeriksa pertahanan Letda Sucipto. Belanda juga melakukan pembersihan dan pemeriksaan rumah demi rumah milik penduduk. Tercatat ada 9 rumah yang dibakar Belanda, kesemuanya karena dianggap telah membantu pasukan gerilya. Penduduk baru berani melihat arena pertempuran setelah Belanda benar-benar pergi. Penuturan warga sekitar, Letda Sucipto gugur dengan kondisi tengkurap di areal persawahan. Ada juga jenazah pejuang itu yang dibenamkan pasukan Belanda di selokan berlumpur dan ditinggalkan begitu saja. Warga juga yang kemudian ikut mengevakuasi jenazah 4 pejuang itu. Setelah dimandikan, mereka dimakamkan di salah satu lahan kosong yang sekarang dipergunakan sebagai SDN Saringembat, Kecamatan Singgahan. Bahkan untuk mengenangnya, nama jalan desa tersebut adalah Jalan Letda Sucipto dan 3 anak buahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan. Tetapi lokasi gugurnya di Tapen akan selalu menjadi pengingat abadi. Pahlawan bukan hanya mereka yang namanya besar di buku sejarah nasional, tapi juga mereka yang berjuang keras di daerah, menjaga setiap jengkal tanah air. Jadikan semangat Letda Sucipto.